Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat Ramadan, selamat datang kembali di podcast Wonderful Ramadan. Gimana nih puasanya hari ini? Insya Allah lancar aja ya. Alhamdulillah, di episode kali ini spesial banget nih karena kita bakal bahas topik yang nyes banget di hati, yaitu menjadikan Al-Quran teman setia Ramadan bersama saya Kaisya Ramanda Amelia. Dan di sini sudah ada narasumber kita, Ustazah Tina. Assalamualaikum Ustazah, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Kaisya, alhamdulillah baik kabar Ustazah. Kaisya gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Kaisya baik juga Ustazah. Alhamdulillah. Oke, halo semuanya nih, senang banget nih saya di sini bisa sharing ya. Yang insya Allah nanti apa yang saya sampaikan pada podcast kali ini bisa jadi inspirasi untuk kita selalu beribadah sesuai dengan tema kita ya Kaisya ya. Iya. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, dan belajarku tuntas. Dengan judul kita, Jadikan Al-Quran Teman Setia Ramadan. Nah Ustazah Tina, kalau kita dengar kata Ramadan itu ya pasti itu kayak selalu identik dengan Al-Quran. Nah tapi jujur aja nih Ustazah, kayak sering banget terjadi kalau ketika Ramadan Al-Quran itu tuh dibaca pasti kayak cuman awal-awal aja dibukanya tuh. Tapi kayak kalau mulai pertengahan Ramadan gitu kayak udah mulai lemah, letih, lesu kayak gitu Ustazah. Kira-kira ada gak Ustazah tips biar kita tuh selalu jadi teman Al-Quran? Oke, Masya Allah. Pertanyaan bagus Kaisya. Oke, sahabat Ramadan, itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, yang mana itu sudah dicantumkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi wajar ya kalau Ramadan itu waktunya Al-Quran. Nah, jadi kita menjadikan Al-Quran itu teman setia kita, berarti kita bonding sama Allah Kaisya gitu. Nah bener juga ya Ustazah, ternyata kalau kira-kira Ustazah ada nggak keutamaan khusus kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan dan di bulan-bulan biasanya? Ya tentu ada banget ya Kaisya ya. Nah Rasulullah SAW itu pernah bertadarus sama malaikat Jibril Kaisya. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu, nah pahalanya berlipat ganda. Jadi satu huruf minimal itu 10 kebaikan katanya. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda bahwa satu huruf bernilai satu kebaikan. Nah, dan satu kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, Masya dengan Allah. penegasan alif lam mim dihitung 3 huruf. Nah, bahkan Kaisya nanti di akhirat Al-Quran itu bakal datang kepada kita jadi syafaat penolong kita buat pembacanya. Jadi Kaisya nanti baca Al-Qurannya ya juga. Ustazah siap, insya Allah baca. Nah ternyata dan di sini Keisha juga baru tahu kalau pahalanya tuh gede banget loh teman-teman kalau kita baca Al-Quran, padahal cuma satu huruf ya Ustazah. Iya. Nah tapi Ustazah kalau kita kan kalau Ramadan biasanya tetap aktivitas nih. Kalau ada nggak kayak tips praktisnya gitu Ustazah biar kita tetap istiqomah bacanya? Oke, tentu ada dong Keisha nih, Ustazah kasih tahu ya. Nah yang pertama itu kita bikin set target yang realistis Keisha. Jadi nggak perlu langsung khatam dalam 3 hari kalau berat gitu. Bisa juga kita mulai dari 1 hari 1 juz atau habis sholat 2 lembar. Atau nih gini kita bikin rumus aja. Kan kita itu sholat ada 5 waktu ya. Iya, Ada zuhur, ada asar, maghrib, Maghrib, isya, isya, subuh. Jadi kita bikin target Keisha. Misalkan satu sholat waktu itu kita bacanya 2 lembar. Jadi ketika 2 lembar itu kita kalikan 5 waktu jadi 10 lembar. Jadi nah kalau Ustazah lihat di Al-Quran itu rata-rata ya ada 10 lembar lebih lah dalam 1 juz. Jadi bisalah kita menghatamkan 1 juz itu 1 hari. Jadi kalau 30 hari puasa kita hatam satu Al-Quran gitu Kaisya. Insya Allah bisa aja ya teman-teman semua. Yang utama itu adalah kita bikin target realistis.
Terus Ustazah kira-kira gimana biar kita tuh ngerasa ditemenin sama Al-Quran kayak judulnya tadi tuh? Masya Allah, mau ditemenin Al-Quran. Mau Nah, dong oke. Ustazah. Tipsnya itu yang kedua ada tadabur. Arti tadabur itu Keisha pahami maknanya. Jadi kita pakai aplikasi atau mushaf terjemahan. Sekarang kan Al-Quran sudah ada tuh banyak sekali ya. Al-Quran itu ada mushaf artinya. Jadi nah pas kita baca kita resapi artinya. Artinya apa? Misalkan nih Keisha lagi sedih, baca ayat tentang harapan, misalkan Quran surah Ali Imran kah atau Quran surah Az-Zumar. Itu nanti bakal terasa banget Quran itu lagi ngobrol kita sama kita atau Al-Quran itu lagi nasihatin kita gitu Keisha. Masya Allah. Nah itu tadi teman-teman tadabur Al-Quran biar kita bisa ngerasa ditemenin sama Al-Quran. Nah Ustazah kira-kira ada lagi nggak nih yang terakhir kah? Atau yang keberapa nih? Oke, ada dong Oh, nih. Masya Ini yang Allah. ketiga ya. Nah, yang ketiga itu jadikan Al-Quran itu sebagai teman gadget HP ya misalnya. Nah, seringkali HP itu di tangan terus. Nah, ganti kalau kita bulan puasa HP itu buat scrolling TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Kita gantilah perubahan itu. Kita biasakan scrolling medsos dengan scrolling mushaf digital. Kan ada nih di Play Store Keisha aplikasi Al-Quran. Jadi kita bisa download itu dan kita bisa membacanya dimanapun itu praktis ya. Jadi Al-Quran itu sebagai hal pertama nanti yang dilihat pas buka HP gitu. Wah menarik banget nih teman-teman. Nanti Aisyah download ya Ustazah di rumah. Oke. Nah Ustazah ternyata benar ya kalau Al-Quran itu memiliki sifat asyifa Ya benar. atau penyembuh. Jadi syifa yang artinya penyembuh dan penenang hati ya Ustazah. Iya. Nah betul sekali Keisha. Jadi saat kita merasa sepi ya atau lelah puasa, bacalah Al-Quran. Nah ketika kita baca Al-Quran itu nanti akan mengakibatkan efek hati kita jadi tenang, dijauhkan dari penyakit hati dan malaikat bakal menaungi kita Keisha. Nah Al-Quran itu juga teman yang gak bakal ninggalin kita ya. Kalau manusia, kita berteman dengan manusia, manusia itu bisa ninggalin kita. Tapi Al-Quran sampai kapanpun nanti bakal menjadi tidak penolong kita, nggak bakalan dia ninggalin kita, bahkan di alam kubur pun nanti dia akan nolong kita gitu. Jadi nanti Al-Quran ini bakal bersaksi ya Ustazah yang dimana nanti Al-Quran bakal nolong kita. Iya. Nah nggak terasa nih kita udah ada di ujung sesi. Kesimpulannya, jadikan Ramadan ini momentum untuk restart hubungan kita dengan Al-Quran ya teman-teman. Targetin, tadaburin dan bawa kemana-mana. Betul banget. Jadi semoga ya di Ramadan ini kita bisa khatam. Kamu juga harus khatam ya Keisha. Amin, Iya. Ustazah. Dan setelah Ramadan nanti kebiasaan ini tetap lanjut. Intinya ya kita keep close with Al-Quran. Nah terima kasih banyak ya Ustazah Tina. Sahabat Ramadan, ayo kita mulai sekarang buka mushafnya. Saya Keisha Ramanda Amelia pamit izin mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.